Selamat datang kembali. Di video ini kita akan bahas mengenai jenis operator pada Microsoft Excel. Jadi operator pada Microsoft Excel itu merupakan simbol ya atau tanda yang memiliki fungsi tertentu yang bisa digunakan untuk melakukan proses perhitungan data. Nah, di Microsoft Excel ada beberapa jenis operator ya. Namun pada video ini kita hanya akan bahas sebagian saja karena ini masih terkait dengan materi selanjutnya, khususnya di Microsoft Excel. Nah, baik. Pertama, kita akan bahas operator aritmatika dan cara penggunaannya. Nah, untuk operator aritmatika atau biasa disebut dengan operator matematika dasar, di sini ada simbol tambah, ya kali, kurang, bagi, dan pangkat. Nah, sebenarnya untuk operator aritmatika ini ada beberapa, cuma yang kita bahas di video ini cuma tambah, kali, kurang, bagi, dan pangkat. Nah, untuk cara penggunaannya, ini akan saya tes di sel E5. Nah, untuk melakukan kalkulasi data di Excel, itu selalu kita awali dengan sama dengan. Ya, sama dengan, misalnya di sini 4, ya, 4 ditambah 4. Nah, jika saya enter, maka akan menghasilkan nilai 8. Nah, sekarang untuk kali, itu kita menggunakan tanda asterik. Ini saya akan contohkan di sel E6, sama dengan, misalnya 2, ya, 2 kali 2. Akan menghasilkan nilai 4. Nah, selanjutnya ada kurang. Ya, sama dengan 2 dikurang 1, kalau saya enter, maka akan menghasilkan nilai 1. Nah, untuk bagi, itu kita menggunakan simbol slash ya. Sama dengan, misalnya 4 dibagi 2, jika di enter, maka akan menghasilkan nilai 2. Nah, begitu pula dengan pangkat. Ya, sama dengan, misalnya 2, ya, 2 pangkat 2, kalau saya enter, maka akan menghasilkan nilai 4. Ya, jadi ini operator aritmatika dasar pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya ada operator perbandingan. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih dari satu nilai. Nah, saat dua nilai dibandingkan dengan menggunakan salah satu dari operator ini, maka nanti hasilnya akan mengembalikan nilai logika. Kalau bukan true, maka false. Nah, jenis operator ini yang akan sering kita butuhkan pada saat menggunakan fungsi-fungsi logika dalam Excel. Misalnya fungsi if, fungsi or, fungsi and, dan fungsi not. Nah, untuk simpelnya, cara penggunaan dari operator ini, nah misalnya di sini ada simbol sama dengan ya. Ini akan saya contohkan di sel E5 di sini. Jadi sekali lagi, untuk proses kalkulasi data atau penulisan fungsi dan rumus pada Excel itu selalu kita awali dengan sama dengan. Nah, sama dengan 2 sama dengan 2. Nah, ini kalau saya baca sama halnya kalau saya bilang apakah 2 ya sama dengan 2. Nah, jika saya enter, maka akan mengembalikan nilai logika yaitu true. Ya, karena benar 2 sama dengan 2. Tapi kalau saya ganti 3 sekarang. Nah, apakah 2 sama dengan 3? Nah, tentu tidak. Maka akan mengembalikan nilai logika yaitu false. Nah, selanjutnya ada kurung siku kanan yang dibaca lebih besar dari. Misalnya di sini sama dengan 2 lebih besar dari 3. Apakah 2 lebih besar dari 3? Ini true atau false? Ya, tentu akan menghasilkan nilai false ya. Ya, karena 2 lebih kecil dari 3 atau 3 lebih besar dari 2. Kalau saya ganti di sini 1, apakah 2 lebih besar dari 1? Maka tentu akan menghasilkan nilai true. Nah, selanjutnya
ada kurung siku kiri atau biasa dibaca dengan kurang dari ya. Dan akan saya contohkan di sel E7 sama dengan apakah 3 ya lebih kecil dari 2? Ini true atau false? Kalau saya enter false ya. Ya. Tapi kalau saya ganti di sini 4 sekarang, apakah 3 lebih kecil dari 4? Kalau saya enter, maka hasilnya adalah true. Nah, selanjutnya, ini ada kurung siku kanan plus sama dengan, atau dibaca lebih besar sama dengan. Sama dengan, misalnya, 4. Apakah 4 lebih besar sama dengan 5? Kalau saya enter, maka hasilnya adalah false. Tapi jika saya ganti di sini, yang 5 sekarang saya ganti dengan 4. Apakah 4 lebih besar sama dengan 4? Kalau saya enter, hasilnya true. Kalau saya ganti di sini 3, apakah 4 lebih besar sama dengan 3? Kalau di enter, hasilnya true. Tapi begitu kalau saya ganti di sini 5 sekarang. Apakah 4 lebih besar sama dengan 5? Kalau saya enter, maka hasilnya adalah false. Nah, selanjutnya ada operator kurung siku kiri plus sama dengan atau biasa dibaca kurang dari sama dengan. Ini sama dengan 3 lebih kecil sama dengan 2. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 2? Kalau saya enter, maka hasilnya adalah false ya. Kalau saya ganti, apakah 3 ya lebih kecil sama dengan 3? Ini tentu menghasilkan nilai true. Nah, selanjutnya ada simbol kurung siku kiri dan kurung siku kanan, atau biasa dibaca dengan tidak sama dengan. Sama dengan, apakah 2 ya tidak sama dengan 2? Kalau saya enter, maka akan mengembalikan nilai false ya, karena 2 ya 2 sama dengan 2. Yang ini dibaca tidak sama dengan. Kalau saya ganti dengan 3, maka dia akan mengembalikan nilai true. Jadi ini beberapa operator perbandingan pada Microsoft Excel. Dan operator-operator ini yang nanti akan sering kita gunakan pada saat kita menggunakan fungsi if, fungsi all, fungsi and, dan fungsi not pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya operator referensi sel. Operator ini ya secara umum digunakan untuk membuat sebuah referensi sel atau rank pada Excel. Jadi ada 3 operator referensi sel yang akan kita bahas di video ini. Pertama ada simbol titik 2 yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi rank di Excel. Lalu ada simbol titik koma ya sebagai pemisah argumen untuk regional Indonesia. Lalu ada simbol koma sebagai pemisah argumen untuk regional English. Nah, untuk simbol titik 2 ya. Di sini akan saya contohkan di sini ya, di sel H5. Katanya titik 2 menggabungkan beberapa sel menjadi rank di Excel. Misalnya di sini saya awal dengan sama dengan. Kalau saya klik ya, tepatnya di sel D5 seperti ini, maka tentu di sel H5 akan terbaca D5. Nah, titik 2 ini nanti akan muncul ketika kita memilih lebih dari satu sel. Kalau saya blok ya, mulai dari sel D5 sampai di sel D6, nah, maka di sini akan muncul D5 titik 2 D6. Jadi ini yang saya maksud dengan menggabungkan beberapa sel menjadi rank di Excel.
Begitu pula kalau saya blok mulai dari sel D5 sampai dengan sel D7. Ya. D5 titik 2 D7. Atau jika kita ingin memblok beberapa sel di Excel, ya, ini bisa kita lakukan seperti ini. Misalnya kita akan blok mulai dari sel D5 sampai dengan sel F7. Nah, kita bisa tulis seperti ini. D5 titik 2, ya. Lalu sel F7. Maka otomatis semua data angka ya, mulai dari sel D5 sampai dengan sel F7 itu akan diblok. Jadi sekali lagi, simbol titik 2 ini nanti akan muncul ketika kita memilih lebih dari satu sel. Selanjutnya, ada pemisah argumen untuk regional Indonesia, yaitu titik koma. Nah, maksudnya, jika regional setting di komputer yang kita gunakan menggunakan bahasa Indonesia, maka pemisah argumen, ya, pemisah argumen itu kita menggunakan titik koma. Jika bahasa Inggris, maka kita menggunakan koma. Nah, nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Ini akan saya contohkan kembali di sel H5 di sini. Misalnya ya, kita akan mencari jumlah total dari 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Di Excel, kita akan menggunakan sebuah fungsi untuk mencari jumlah total. Itu ada fungsi namanya sum ya. Ya, saya ketik sum, kemudian buka kurung. Nah, di sini di bawahnya kita akan melihat keterangan sum itu fungsi untuk mencari jumlah total di Excel, lalu ada number one. Ini number one ini bisa berupa sel atau ring di Excel. Ini saya blok ya, mulai dari sel D5 sampai sel D7. Saya blok seperti ini. Nah, untuk memblok sel F5 ya, F5 sampai F7. Nah, di sini kita bisa melihat ada titik koma ya, sebagai pemisah argumen untuk regional Indonesia. Ini kenapa menggunakan titik koma? Karena regional setting yang saya gunakan ya di komputer saya itu menggunakan bahasa Indonesia. Maka saya pisahkan dengan titik koma. Nah, setelah itu saya blok rentang sel mulai dari sel F5 sampai sel F7. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Akan dapat hasil 15. Atau dalam contoh lain, di Excel itu ada sebuah fungsi ya, fungsi rumus untuk mencari hari berdasarkan tanggal. Misalnya di sini tanggal 20 bulan 2 2022. Nah, sekarang kita akan cari hari apa pada tanggal 20 bulan 2 2022. Kita akan gunakan fungsi teks di Microsoft Excel sama dengan teks lalu buka kurung. Nah, kemudian di sini dia ada keterangan di bawah ya. Teks itu merupakan fungsi teks sendiri, lalu ada value ya, nilai dalam sel yang akan dicari harinya berdasarkan tanggal ya. Dalam hal ini sel yang berisi tanggal. Ini saya klik. Nah, di sini dia minta titik koma sebagai pemisah argumen. Ya, saya gunakan titik koma. Sekali lagi, kenapa saya gunakan titik koma? Karena regional setting yang saya gunakan ya di laptop saya itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian ini saya apit dengan petik 2, lalu D-nya 4, lalu tutup kurung. Nah, kalau saya enter, akan dapat hasil hari Minggu. Ya, tanggal 20 bulan 2 2022 itu hari Minggu. Nah, kalau dipaksa, ini saya ulang lagi ya. Nah, kalau saya coba lawan ini, titik koma, saya ganti dengan koma. Saya kembali lagi D, lalu balas petik, lalu tutup kurung. Nah, kalau saya enter, nah, maka akan dapat hasil seperti ini.
Ya, jadi di sini kita juga bisa melihat kapan menggunakan pemisah argumen titik koma dan kapan menggunakan pemisah argumen koma pada saat setelah mengetik salah satu fungsi di Excel. Di sini kita bisa melihat ya setelah nilai ini ada titik koma. Jika di sini titik koma, maka yang diminta adalah titik koma, dan itu artinya regional setting komputer yang kita gunakan itu adalah bahasa Indonesia. Tapi jika di sini koma, maka gunakan koma, dan itu berarti regional setting yang digunakan itu adalah bahasa Inggris. Nah, untuk mengubah regional setting dari Inggris ke Indonesia, ya di playlist ini sudah kita bahas tentang bagaimana cara mengubah regional setting dari Inggris ke Indonesia atau sebaliknya, ya Indonesia ke Inggris. Baik, begitu mungkin tentang jenis operator pada Microsoft Excel. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.